Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan melanjutkan episode kita yang sebelumnya, yaitu mengenai pengenalan dasar HTML. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saja, mungkin langsung kita masuk ke videonya. Di sini, kita akan belajar menggunakan website yang disebut dengan developer Mozilla.org atau bisa disingkat menjadi MDN. Jadi teman-teman bisa mencari di di Google Chrome ataupun Google yang kalian gunakan, yaitu ketik saja MDN maka akan muncul seperti ini. Coba kita search MDN, kemudian kita masuk kata kita di sini ingin belajar HTML, teman-teman silakan klik di bagian HTML. Oke. Di bagian HTML ini maka akan secara dari yang basic hingga di sini ada penggunaan untuk CSS dan sebagainya, ada semua di sini teman-teman. Jadi kita akan belajar dengan website ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke introduction to HTML. Sini karena kemarin kita udah pengenalan sedikit tentang HTML, kita lanjut di bagian HTML text fundamental. Kenapa sih HTML text fundamental ini menjadi penting? Karena one of HTML main job is to give text structure so that a browser can display an HTML document. The way is developer intends. This article explains the way HTML can be used to structure a page of text by adding heading and paragraph, emphasizing word, creating list, dan banyak lainnya. Jadi salah satu tugas utama yaitu adalah memberikan teks struktur. Jadi ketika browser bisa memperlihatkan HTML dokumen ini dengan lebih bagus lagi ya teman-teman. Ini artikel ini menjelaskan bagaimana HTML itu bisa digunakan can be used to structure a page of text dengan menambahkan heading, paragraph, emphasizing word, creating list, dan juga banyak lainnya. Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya. The basic of heading and paragraph. Kebanyakan struktur teks consists of heading dan juga paragraph. Whether you are reading a story, a newspaper, a college book, a magazine, dan juga lainnya. Jadi ketika kita sudah menambahkan heading dan juga paragraph, itu kita akan lebih mudah untuk membaca dari teks HTML yang ada gitu. Contoh ini merupakan heading. Kita sudah mau tahu nih kalau heading itu adalah fokus utama atau judul utama dari HTML dokumen yang kita buat itu. Sedangkan di bagian sini adalah isi yang dimana itu dibungkus oleh paragraf gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Struktur konten makes the reading present lebih mudah dan juga more enjoyable gitu. Jadi struktur konten ini akan membuat pengalaman membaca itu lebih mudah dan juga lebih bisa dinikmati lah. Istilahnya lebih gampang lah. In HTML, each paragraph has to wrap in a p element like so. Mari kita coba aja teman-teman. Mungkin teman-teman sini udah persiapkan untuk Visual Studio-nya. Di sini aku udah bikin folder. Kita langsung aja buat file baru index.html. Oke, enter. Kemudian kita bisa percepat dengan hal ini. Teman-teman bisa gunakan tanda seru, lalu kita enter seperti ini. Maka dia akan secara otomatis membuat template dokumen baru untuk HTML. Oke. Untuk detailnya sendiri, karena di sini kita sedang mempelajari HTML fundamental, maka kita kasih nama HTML fundamental. Oke, lanjut. Sini di bagian body kita isikan seperti yang tadi ya teman-teman. Karena di sini setiap paragraf itu harus dibungkus dengan p elemen atau paragraf elemen. Jadi di sini kita coba copy saja teman-teman biar cepat. Kita copy, masukkan ke dalam sini, maka yang terjadi apa? Kita mencoba untuk menjalankan. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman ingin menjalankan hal ini, teman-teman bisa dulu mendownload extensionnya, yaitu live server. Ini bisa diinstal dulu teman-teman, karena di sini aku udah install, tidak menginstal lagi. Ataupun bisa juga kayak
live preview. Nah, ini juga bisa teman-teman download dulu. Setelah itu, setelah teman-teman download, silakan klik kanan, lalu kemudian show in browser atau show in preview, karena di sini aku pengen langsung lihat hasilnya, jadi show in preview saja. Nah, maka yang terjadi adalah di dalam teks yang kita buat ini, dia dibungkus oleh elemen P yang dimana untuk paragraf. Di sini udah berhasil. Kita lanjutkan lagi ke step yang selanjutnya, yaitu each heading has to be wrapped in a heading element. Jadi setiap heading itu harus dibungkus dengan elemen heading. Jadi kita copy aja. Oke, kita taruh di atasnya teman-teman. Karena heading itu biasanya berada di atas, maka yang terjadi adalah seperti ini. Heading itu bisa digunakan untuk judul utama ya teman-teman. Jadi judul utamanya I am the title of the story. Maka yang terjadi dia akan lebih besar dan juga berada di atas. Kita lanjut. There are 6 heading element. Jadi ada 6 heading element, yaitu H1 hingga 6, dan masing-masing elemen itu represent different level of content in the document. Masing-masing dari level heading ini merepresentasikan level dari konten di setiap dokumen itu. Misalnya H1 itu merepresentasikan main heading, judul utama. H2 merepresentasikan subheading, sub judul. H3 merepresentasikan sub dari subjudulnya dan selanjutnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke implementing structural hierarchy. Untuk for example in the story, the H1 elemen represent the title of the story, dan H2 elemen represent of title of each chapter, and the H3 elemen represent subsection of each chapter. Jadi untuk contohnya di sini dalam cerita ini, untuk H1 di sini akan merepresentasikan tentang title of story, dan elemen H2 ini akan merepresentasikan dari title of each chapter, maksudnya judul dari masing-masing chapter, dan H3 ini merepresentasikan subsection. Subsection itu seksi dari masing-masing chapter, subchapter teman-teman, intinya kayak gitu. Oke, kita untuk mempersingkat aku, silakan teman-teman bisa copy, karena di sini bebas, teman-teman bisa langsung copy, lalu kemudian kita pelajari apa yang akan terjadi. Oke, kan kita hapus dulu ya ini yang di atas ini supaya lebih rapi. Oke, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. The crashing board ini merupakan bagian H1 atau heading utama. P paragraf. Nah, kemudian H2 ini adalah bagian dari bukan chapter, melainkan chapter. Nah, ini bagian chapter 1, chapter 2 ini menggunakan H2, lalu kemudian di H3 ini merupakan sub daripada chapter 1 dan chapter 2. H3 penggunaannya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan H1, H2, H3 itu masing-masing ada fungsinya ya teman-teman. Tidak asal digunakan. Oke, sekarang lanjut. However, when you open the document in your browser, you will see that the text appears as a big chunk. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan struktur atau penggunaan H1, paragraf, dan lain sebagainya dengan baik, maka dia akan ditampilkan secara default oleh HTML, oleh dokumen HTML itu seperti ini teman-teman. Dengan flat seperti ini, mungkin kalau kita menjadi pembaca dari website yang kita buat, kita juga akan merasa kayak ini kurang menarik gitu untuk dilihat. Oleh karena itu, maka this is because there are no elements to give the content structure. So the browser does know what is a heading and what is a paragraph dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu ini merupakan ada bagian-bagian yang manfaat dari pada penggunaan struktur itu. Jadi ketika user looking at the web page tend to scan quickly to find relevant content. Jadi ketika teman-teman ingin mencari website atau web page itu dari website sendiri itu akan melihat apakah konten yang dicari oleh user itu akan relevan dengan konten yang berada di isi website kita. Jadi sebenarnya ini akan mengurangi
spend a very short time on the web page. Dia akan mengurangi waktu kita untuk deteksi dari website tersebut. Dan ada lagi teman-teman manfaat yang lainnya, yaitu ketika kita menggunakan struktur page yang bagus, itu akan mengoptimalisasi sistem dari pencarian Google itu sendiri, yaitu Search Engine Optimization. Dan banyak lainnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke active learning, giving our content structure. Nah, di bagian ini kita disuruh untuk membuat struktur dari elemen ini ya teman-teman. Mungkin kita bisa copy aja. Gimana caranya kita bisa membuat dari yang hasilnya seperti ini, flat tanpa ada struktur page sama sekali, menjadi yang lebih terstruktur. Mungkin kita langsung aja. Kita coba, mungkin di sini kita hapus, kita Ctrl V. Oke, untuk my short story ini kita akan buat menjadi H1 ya teman-teman. Kita bungkus dengan H1. Oke, kita lanjut ke I am statistician and my name is Trish. Kita akan bungkus ini menjadi sebuah paragraf P sampai Trish. Oke. Selanjutnya, my legs are made of cardboard and I am married to the fish. Maka kita akan bungkus ini seperti ini, masih bagian paragraf ya teman-teman. Paragraf kedua, karena yang pertama tadi paragraf tentang perkenalan dirinya sendiri, dan sekarang paragraf tentang penjelasannya. Lanjut sini P, dan kita lihat, makanya hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan struktur yang baik, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat mana yang bagian heading, mana yang bagian isi daripada konten tersebut. Coba kita lihat apakah yang kita buat ini benar. Oke, sini teman-teman bisa langsung aja kayak show solution. Oke, sepertinya sama ya teman-teman. Kita berhasil di sini. Kita lanjut lagi ke tutorial selanjutnya. Why do we need semantics? Semantics are related on everywhere around us. We rely on our experience to tell us what the function of an everyday objects. Jadi ketika melihat sesuatu, kita tahu bahwa function itu akan menjadi suatu contoh. Kita we expect red traffic light to mean stop. Kita berekspektasi bahwa lampu merah itu artinya adalah stop, dan lampu hijau itu artinya pergi. Jadi ketika kita penggunaan semantik itu lebih ke arah sebuah function atau ekspektasi kita dari sebuah struktur page seperti itu. Sampai kita di sini, lanjut aja teman-teman, kita copy aja. Coba kita copy di sini, kita hapus lagi teman-teman yang tadi kita anggap udah berhasil ya untuk active learning-nya. Kita copy di sini, this is a top heading. Tadi ada masih ada lanjutannya. By default, the browser will give a large font size to make it look like a heading. Maka secara default, browser akan memberikan ini sebagai size font yang besar gitu. Jadi dia akan terlihat seperti judul seperti itu. Nah, untuk mengakalinya kita bisa menggunakan style di CSS jika kau ingin menggunakan CSS. Nah, di sini kita lihat ada contoh dari CSS-nya, kita copy saja teman-teman. Coba kita pastekan di sini. Nah, terlihat apa perbedaannya teman-teman ketika kita menggunakan span, style, font size yang kita atur menjadi 32, marginnya 21, display block, this is a top heading, span. Sini terlihat ada sedikit perbedaan, yaitu untuk H1 dan H2 ini perbedaan adalah yang pertama, ini secara default oleh browser dijadikan sebagai main heading, dan yang kedua ini span style. Ini kita atur terlebih dahulu ingin seperti apa bentukannya. Contoh, ini kan ukurannya 32. Ketika kita ingin mengganti ukurannya menjadi lebih besar, gimana caranya? Maka kita ganti 50, maka dia akan secara otomatis lebih besar. Kita kembalikan lagi menjadi 32. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman udah paham ya untuk bagian ini. Kita lanjut ke bagian list. Nah,
Bagian list ini kemarin kita udah sempat bahas ya, mungkin ada 2, yaitu yang pertama unordered list dan yang kedua adalah, list yang terurut atau inordered list. Nah, seperti itu. Di sini kita akan bagian list-nya itu yang pertama ada unordered. Unordered lists are used to mark up list of item for which the order of the item doesn't matter. Let's take a shopping list as example. Jadi di sini unordered list adalah sebuah tanda yang digunakan list dari sebuah item yang di mana order atau urutan dari item itu tidak terlalu dipentingkan. Nah, kita ambil aja contoh dari daftar belanja di bawah ini. Ada milk, eggs, bread, dan juga hummus. Every unordered list start off with a UL element. This is wrap around the list item. Jadi untuk memulai unordered list kita harus merwrap atau membungkus semua list yang nanti kita akan munculkan dalam tag elemen UL. Contohnya seperti ini. Kita copy ya teman-teman. Coba untuk copy di sini kita hapus lagi yang tadi. Seperti ini, oke. Di copy, makanya terjadi dia tidak akan membuat list sama sekali. Dia hanya membungkus bahwa ini nanti akan dijadikan sebuah list seperti itu. Nah, untuk menjadikan sebuah list itu biasanya kita menggunakan li. Nah, dalam li ini apa yang membedakan antara UL yang dalamnya expired rumus tanpa menggunakan li adalah seperti ini. Dengan li, maka kita akan menjadikan milk ini sebuah list yang nantinya akan ditampilkan dalam sebuah unordered list. Ketika yang lainnya, maka ini hanya akan berupa paragraf biasa gitu, jadi tanpa ada list. Nah, untuk membuat semuanya seperti itu, kita membuat tentu saja li. Enter, Ctrl X, dan begitupun kita lakukan pada semuanya agar bisa menjadi sebuah list. Oke. Di sini udah terjadi perbedaan ya teman-teman antara yang pertama tadi dengan yang sekarang sudah ditambahkan dengan list. UL ini hanya membungkus yang nantinya item-item apa yang akan dijadikan sebuah list, sedangkan ULI ini akan membungkus list item masing-masing dari yang telah dibungkus oleh UL. Jadi dengan adanya li ini menunjukkan bahwa hummus ini adalah sebuah list item, bread ini adalah list item, X adalah list item, dan juga milk juga adalah list item, maka akan memunculkan hasil seperti ini teman-teman. Oke, mungkin udah paham ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, ini karena kita udah clear learning marking up unordered list. Tadi kita udah coba ya teman-teman. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sama ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ordered list. Nah, di bagian ordered list ini, ordered lists are lists in which the order of the items does matter. Ini perbedaannya adalah yang unordered list itu urutan daripada list item itu tidak terlalu penting, sedangkan untuk ordered list itu urutan dari item itu penting sekali ya teman-teman. Nah, contohnya di sini biasanya digunakan untuk tutorial atau langkah-langkah dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, untuk membungkus ini semua biasanya kita menggunakan elemen atau tag elemen OL atau ordered list. Dan juga bisa dibungkus dengan list sebagai penanda bahwa ini adalah list itemnya. Kayak mungkin kita copy aja. Tidak terlalu berbeda dengan hal ini di atas unordered list. Hanya saja di bagian tag elemen untuk membungkus list item ini UL dan sedangkan ini adalah OL. Oke. Sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. UL unordered dia cenderung tidak terlalu mementingkan urutannya sehingga dia menggunakan titik, sedangkan untuk OL ordered seperti kata namanya
secara urut gitu kan. Eee, Dia akan memberikan sebuah petunjuk bahwa hal yang pertama yang kalian lakukan adalah drive to the end of the road. Terus nomor 2 turn on right. Nomor 3 go straight across the first turn roundabout. Seperti itu. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama ini tidak urut dan yang kedua ini bisa digunakan untuk tutorial-tutorial yang butuh list yang urut seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, lihat maka dihasilkan seperti ini. Nah, sekarang diberikan lagi tugas active learning marking up our research page. Quick humus reset research match with the humus no messing is having 24 number different reps. Kita diminta untuk membuat seperti ini teman-teman. Ini sepertinya jadi satunya dan ini menjadi P-nya. Kita akan coba aja teman-teman. Oke, kita hapus dulu yang di awal tadi. Sorry teman-teman, pencet. Oke, sepertinya terlalu panjang ya. Oke, kita lihat di sini ada tanda-tanda titik sebagai nanda bahwa itu biasanya berbeda paragraf seperti itu. Coba ini lebih rapi lagi ya teman-teman. Page, kayaknya paper, gradient, seperti lumayan panjang sekali. Oke, sini seperti yang kita minta itu quick humus receipt. Ini sebagai H1. Kita coba ini menjadi H1. Sini kita bungkus quick receipt sebagai H1. Lalu kemudian di search quick ini sebagai paragraf. Oke. Sebenarnya itu from number receipt. Kita lihat sini. This receipt sampai over the years itu masih paragraf 1. Oke. Over the years. Kita cari. Oke, di sini. Setelah itu kita lanjut ke selanjutnya. Hummus is with delicious taste. Sampai pita bridge itu paragraf kedua. Sampai sini. Ini paragraf kedua. Ingredient. Ingredient ini sepertinya. Oh ya, ingredient H2. H2. Sini ingin menggunakan H2 atau sebenarnya bisa juga H3 itu. Itu bungkus dari ingredients. Terus lanjut. One can garbanzo beans itu list yang pertama.
pertama terus. Oke, kita hapus dulu, coba kita biar lebih mudah ya teman-teman ya. Diminta untuk oke 170 gram of tahini. Sini berarti 6 sendok tomato, oke udah. Half red pepper, udah. Pinch of cayenne pepper, 1 clove garlic, oke udah. Dash of olive oil, oke udah. Maka ini akan menjadi UL ya teman. Unordered ya. Apa unordered? Kalau kita lihat di sini dia tidak diperlukan urut ya teman-teman. Karena di sini bukan tutorial masaknya, melainkan hanya bahan-bahannya sehingga tidak terlalu memerlukan ordered list. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan ordered list pun tidak masalah ya teman-teman. Tapi di sini saya contohin aja untuk ordered list. Ordered list kita bungkus ini semua sebagai ordered list, lalu kemudian bagian ini kita akan gini, kita blok semua habis tuli, sorry teman-teman, kayak gini, beli, habis itu Ctrl X, kita pindah ke sampingnya, enter. Oke, maka ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini ada beberapa, kita rapiin dulu yang kurang rapi. Kurang rapi. Nanti tulisannya apa? Bentar teman-teman. So, kebersepin, oke, ini masih menjadi satu ya di dalam ini. Rapikan lagi. Rapikan. Oke. Ini naikin ke atas. Maka untuk bagian list kita sudah selesaikan. Lanjut lagi ke bagian instruction. Nah, biasanya kalau instruction gini penggunaannya ordered listnya teman-teman. Kita pakai E3 sama seperti yang bagian ingredient tadi. Nah, bagian ini apa aja nih? Remove the skin sampai corseli. Oke, remove the skin. Remove skin, corseli. Oke, sudah. Itu remove all sampai chop corseli juga. Oke. Terus proses all sampai into a paste. Add all ingredients into food processor. Oke, udah benar. Itu process all the ingredient into paste if you want coarse chunky. Humus. Oke. Lepas. Ini sampai short time. If you want smooth hummus, process for longer time. Naik ke atas. Oke. For different flavor, you can try blending in small mixture of lemon and coriander, chili pepper. Wah, ini lumayan banyak ya teman-teman. Di bagian for ini sampai U. For sampai mana tulisan U teman-teman? Oke, sampai ini. Oke. Jadi semua nanti akan menjadi ordered list ya teman-teman. Ordered list, kita masukkan semuanya.
Oke, kita lanjut ke UL. Li. Nah, sebentar untuk mempersingkat waktu, teman-teman kalau misalnya punya banyak list seperti ini, bisa ya teman-teman klik di sini, habis itu ALT, klik lagi. Sorry teman-teman, kliknya salah. ALT, klik di sini, tambah di sini, tambah di sini, tambah di sini, klik, 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 klik. Oke, itu sambil nekan ALT ya teman-teman deh. Kita tambahin li, kita enter. Bagian ini kita potong aja, relax, kita pindahkan ke bagian belakang dari list yang kita mau. Seperti yang sebelumnya. Kita coba untuk samping ke sini. Wah, ini cukup panjang sekali nih. Ternyata cukup kecil. Untuk bagian ini ALT, pencet, 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 pencet. Option terakhir ini. Option bagian awal. Oke. Untuk bagian ordered list ini kita sudah selesaikan. Kita lanjut ke bagian yang storage. Nah, bagian storage ini storage. Kita menggunakan H3 lagi. Terus ke bawah, kalau kita lihat di sini sepertinya dia cuman paragraf biasa ya teman-teman. Ya, paragraf biasa. Coba kita tembus dengan P. Ini paragraf yang pertama sampai discard it. Oke, discard it. Coba enter ya. Oke, selesai. Dan di bagian kedua, paragraf kedua ini play lagi sih. Coba untuk taruh di sini nih. Oke, kita coba lihat. Coba lihat klik kanan, show in browser. Oke, show preview. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil. Nah, kita lihat hasilnya. Quick rumus resep udah sama. Yang pertama di resep juga sama, ingredient. Oke, udah sama juga ya, teman-teman. Fraction. Oke, udah urut, seperti udah sama. Ini storage, udah sama ya, teman-teman. Wah, berarti kita berhasil untuk menyelesaikan active bundling meringkat our recipe page. Nah, yang selanjutnya ada nesting list. It is perfectly okay to nest one list inside another one. You might want to have some sub bullets sitting below a top level bullet. Let's take a second list from our recipe example. Nah, jadi nesting list ini adalah sebuah list bersarang, seperti namanya list bersarang. Jadi ketika ada list di dalamnya, maka di dalamnya juga nanti bakalan ada list lainnya. Ini contohnya di sini. Ini file ada list. If you want small to most positive longer time. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sedikit perbedaan di bagian ini. Coba bikin apa ya? Indeks baru lagi deh. Nesting list. .xml. Oh, sorry teman-teman, salah nulis. HTML. Oke.
enter, masukkan di sini. Teman-teman bisa lihat di bagian sini ada OL, ordered list. Maksudnya di sini yang urut ya. Dan di dalamnya ternyata ada UL lagi teman-teman. Ada list yang tidak urut gitu. Jadi emang benar-benar bersarang. Coba jalankan aja. Klik kanan. Klik kanan. Show preview. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, yang awalnya itu dibungkus dengan OL, di dalamnya ternyata ada nesting lagi atau ada list yang bersarang lagi. Nah, jadi ada dua list. Yang pertama ordered, yang kedua unordered. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi ke emphasis dan importance. In humans language, we often emphasize certain words to alter the meaning of sentence, and we often want to mark certain words as important or different in some way. HTML provides various semantic elements to allow us to mark up textual content such effect. Okay. When we want to add emphasis in spoken language, we suppress certain words. Jadi fungsi emphasis ini adalah ingin memberitahu kita bahwa ternyata ada beberapa language, ada beberapa bahasa yang digunakan. Contohnya ketika kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita menggunakan membuat mereka dalam font yang berbentuk italic atau miring. Seperti ini contohnya. Seperti kita tahu bahwa glad ini merupakan bahasa Inggris. Agar mengetahui bahwa ini adalah bahasa Inggris adalah kita membuat font ini dalam bentuk italic, sama halnya dengan glad dan juga yang lain. Nah, untuk menggunakan emphasis ini, kita menggunakan tag elemen emphasis untuk membungkus dan beberapa instansi yang ada. Dan menggunakan span elemen tuh dan beberapa CSS. Berharap elemen C bila oke. Coba copy aja teman-teman. Hapus dulu yang tadi. Oke, kita copy. Kita lihat apa yang akan terjadi guys ya. Maka di sini kita lihat gladnya semiring dan juga gladnya juga sudah berbentuk italic. Paragraf. Ini semua dibawa dalam satu paragraf. Emphasis, glad, emphasis, let. Ya sebenarnya emphasis ini kurang lebih itu sama kayak I ya. Coba kita buat hal yang sama, namun kita ganti emphasisnya menjadi I. Apa yang terjadi? Soal preview. Kita lihat hampir tidak ada perbedaan ya teman-teman. Untuk emphasis dan juga I. Oke, sekarang kita lanjut ke strong importance. To emphasize important words, we tend to stress them in spoken language and bold them in written language. For example, this liquid is highly toxic. I'm counting on you, do not be late. Strong important itu biasanya elemen yang kita gunakan untuk memberitahu bahwa ini itu penting untuk diketahui seperti itu. Coba kita copy di sini. Kalau kita dari sintak di sini teman, maka di bagian hierarchy ini akan menjadi seperti ini, akan menjadi tebal. Dan juga di bagian donut ini akan menjadi tebal. Coba kita lihat. Dan benar saja di bagian hierarchy dan juga donut ini akan menjadi tebal untuk memberitahu bahwa hal ini penting. Strong importance. Lanjut lagi. Let's be important active learning. Oke, active learning untuk important notice.
Kita coba untuk copy dan kita melihat apakah di dalam ini itu ada hal-hal yang memang perlu kita buat emphasis ataupun perlu kita buat strong dan sebagainya. Kita lihat sini, kita atur coba view to web, oke, done. On Sunday Januari. Kita lihat sini kan H1. Oke, ya, important notation merupakan H1 ya teman-teman. Ternyata H1 buat import this. Kemudian di bagian P-nya itu on Sunday sampai where atau sampai mana? Oke, sampai polish now ya teman-teman. Ternyata masih menjadi salah satu paragraf yang sudah di sini ada beberapa yang memang bisa menjadi strong ataupun emphasis. On Sunday January wearing green. Nasa any information about this accident, please contact the police now. Oke. Coba lihat sini solusinya apa aja. Oke, ternyata di bagian Sunday Januari sampai 2010 ini itu strong teman-teman. Jadi kita coba ketik strong sini. Strong terus sampai 2010. Oke. Terus di bagian again nggak ada perbedaan. Terus God itu emphasis teman-teman. Yang berbentuk mirip. Kemudian di bagian strong setelah stylish itu ada strong emphasis several. Oke. Strongnya tuh sampai sini ada strong. Ini sampai kita bisa lihat di sini strongnya tuh sampai garden gnomes. Di sini terus several ini merupakan emphasis. Oke. Kita lagi di sini itu di bagian strong tuh ada lagi namanya Milwaukee ya Milwaukee doang. Itu EM Green Jumpsuit. Ini di sini strong. Green Jumpsuit ini tadi apa? EM. Oke, lanjut kepada strong lagi itu. Oh, ternyata ada emphasis lagi di bagian C, lihat. Oke, C, lihat emphasis lagi. Kemudian strong ini, terus strong now. Ini strong. Sama now. Sini kita jalankan show preview. Maka sini kita lihat important notice sebagai heading utama yang kita sudah pelajari di awal tadi. On Sunday sebagai penanda bahwa ini strong. Perlu diingat.
Dan several, emphasis, strong, middle case, strong, ini strong juga, null juga menjadi strong. Sedikit kita lihat bisa ada beberapa yang emphasis juga seperti green, gem sweet, dan juga silly hat. Nah itu tadi untuk active learning, let's be important. Nah, untuk bagian italic, bold, underline ini biasanya kita gunakan untuk yaitu tadi contohnya adalah italic, membuat teks kita menjadi miring, sama seperti emphasis. Kemudian bold itu seperti strong, dan underline. Underline itu akan memberikan, coba kita berikan contoh di noun nih. Oke. Apa yang tadi, maka underline seperti namanya yaitu memberikan garis bawah. Untuk di bagian tes ini teman-teman juga bisa mencoba-coba ya teman-teman untuk mengerjakan teks 1, teks 2 dan juga ada teks 3 di sini. Untuk teman-teman belajar di mana caranya bisa membuat atau menyelesaikan tugas yang ada di sini. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai teks 1 hingga teks 3 itu tadi akan kita lanjutkan di pertemuan episode selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.